Ya pemirsa, Anda mungkin masih ingat seperti apa gempa besar yang terjadi di Indonesia dalam 20 tahun terakhir. Dampaknya pun masih terasa hingga kini di daerah-daerah yang masih mencoba bangkit dari keterpurukan. Lalu apa yang disebut gempa megatrust? Jangan panik, kita coba kupas lebih dalam di Waspada Gempa Megatrust Picu Tsunami Ancam Jawa. Langsung saja kita ke slide yang pertama. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita lihat dulu apa sih megatrust itu. Mengacu situs resmi Badan Penanggulangan Bencana, zona megatrust adalah sumber gempa tumpukan lempeng di kedalaman dangkal. Lempeng samudra yang menunjam ke bawah lempeng benua membentuk tegangan yang bisa bergeser dan memicu gempa. Memang bukan hal yang baru, namun kemudian di awal Agustus 2024 ini BMKG menyampaikan dalam keterangan tertulis seperti apa potensi pecahnya megatrust di Indonesia. Merespon megatrust yang terjadi di Nankai, Jepang dengan magnitudo 7,1. Ketika ditanya soal prediksi waktu terjadinya gempa besar ini, BMKG menyebut tinggal menunggu waktu. Apa alasannya BMKG menyebut begitu? Karena ternyata kedua segmen megatrust yaitu Selat Sunda dan Mentawai Siberut ini sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar. Ratusan tahun katanya. Indonesia saja baru 79 tahun merdeka. Artinya selama kemerdekaan Indonesia ini memang belum pernah terjadi gempa besar di dua segmen tersebut. Namun banyak gempa-gempa lainnya dengan magnitudo yang juga tinggi pernah terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Kita akan cek apa saja di slide berikutnya. Kita akan tarik mundur ke 20 tahun yang lalu ketika terjadi gempa besar menghantam Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada 26 Desember 2004. Ini kita bisa lihat fotonya ya yang cukup terkenal di saat terjadi gempa dan tsunami Aceh waktu itu. Kekuatan gempa saat itu mencapai magnitudo 9. Kala itu yang terjadi adalah runtuhnya megatrust Sumatera sepanjang 1.300 km. Retakan besar ini menyebabkan terangkatnya dasar laut lebih dari 20 meter dan akhirnya memicu tsunami dengan ketinggian hingga 30 meter. Bencana itu menelan korban jiwa hingga 283.000 orang dan lebih dari 14.000 orang dinyatakan hilang. Lebih dari 1 juta orang mengungsi akibat bencana yang disebut banyak orang sebagai bencana terbesar selama Indonesia merdeka. Berikutnya kita akan lihat di gempa bumi Sumatera pada tanggal 28 Maret 2005. Pusat gempa di 30 km di bawah permukaan Samudra Hindia, 200 km sebelah barat Sibolga, Sumatera Utara. Waktu itu gempa berskala magnitudo 8,6. Tadi kita lihat di Aceh 9 ya. Nah, kali ini getarannya terasa hingga Bangkok, Thailand. Gempa ini masuk dalam daftar 20 gempa bumi terkuat sepanjang sejarah. Total korban tewas saat itu adalah 1.314 orang tersebar di Pulau Nias, Simeluwe, Kepulauan Banyak, dan Meulaboh. Setelah gempa di Sumatera ini, setahun kemudian terjadi juga gempa di Yogyakarta, lalu di 2009 gempa di Padang, dan juga di Jawa Barat tahun 2017. Tapi kita akan lompat ke gempa Palu yang waktu itu kekuatannya juga cukup besar. Kita akan lihat di slide berikutnya. Setelah beberapa tahun dilanda gempa, di 2018 ini terjadi lagi gempa yang berada di atas magnitudo 7,4 melanda Sulawesi Tengah. 2.000 orang tewas dan 670 dinyatakan hilang. Gempa ini berbeda karena terdapat gejala likuifaksi alias pencairan tanah yang juga memakan korban jiwa dan juga material. Kita bisa lihat di gambar ini, kita lihat di sini ada memang jalan-jalan ini banyak yang juga ambruk karena adanya likuifaksi ini. Lalu gempa berikutnya adalah di tahun 2023 alias di tahun lalu yang terjadi di Kepulauan Tanimbar, Maluku. Kekuatannya tahun lalu itu magnitudo 7,9 yang juga disebut sebagai gempa terkuat di sepanjang 2023. Memang selain berada di daerah cincin api, Indonesia memang rawan gempa. Tapi kita harus berkaca dengan negara Jepang yang juga relatif lebih sering mengalami musibah gempa tapi sudah cukup dewasa untuk menghadapinya. Ada beberapa hal yang perlu kita siapkan sedari dini menurut situs resmi Kementerian Kesehatan. Pertama adalah mengenali lingkungan tempat tinggal atau tempat bekerja. Di mana nih kira-kira kita bisa berlindung dan juga mengevakuasi diri jika terjadi gempa besar. Yang kedua adalah mengevaluasi dan merenovasi struktur bangunan atau mungkin rumah kita begitu agar lebih kuat di saat terjadi gempa. Berikutnya adalah atur benda material berat agar tidak menimpa kita di saat musibah terjadi. Misalnya, jangan menaruh lukisan besar persis di atas tempat tidur dan sebagainya.
Dan berikutnya siapkan alat seperti kotak 3K, senter, dan surat-surat berharga di dalam satu tas yang bisa diambil kapan saja ketika bencana terjadi. Berikutnya jangan lupa untuk ini dia, berasuransi. Asuransi properti atau asuransi bencana. Memang kalau berkaca dengan gempa besar di masa peradaban kuno Meksiko misalnya, ini langsung menghilangkan seluruh peradaban katanya. Tapi apa salahnya kita bersiap sedari dini agar tidak panik di saat bencana terjadi.